bersyukur, kita panjatkan karena atas izin Allah kita bisa di sini melaksanakan webinar rutin room sharing tiap beberapa minggu sekali. Besar harapannya bahwa webinar singkat dan ini bisa membawa pengaruh positif kepada masyarakat dan kepada yang mendengarkan. Untuk topiknya, sedikit memperkenalkan room sharing. Untuk topiknya itu biasanya berganti, yang relate dengan kira-kira kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, minggu lalu kita membahas bagaimana tips dan trik menjadi dosen, dan hari ini kita membahas bagaimana suka dukanya atau bagaimana sih pengalaman melahirkan dan menjadi orang tua di negeri Sakura. Mungkin nggak banyak yang merasakan gitu ya. Mungkin saya juga mikir, dulu ketika saya membaca buku PhD Parent Stories, itu saya nggak bisa membayangkan betapa mungkin beratnya bagaimana seorang orang tua harus kuliah dan hamil, kemudian melahirkan dan mengurus keluarga gitu. Itu mempunyai tantangan tersendiri. Dan mungkin dari beberapa kita yang hadir di sini, akan merencanakan misalnya untuk kuliah atau untuk kerja di luar negeri, sehingga bisa menjadi gambaran kepada teman-teman, baik nanti kalau misalnya kita upload videonya di YouTube juga akan menjadi gambaran siapapun yang mendengarkan. Gitu. Oh ya, saya terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir. Semoga kita tidak melihat jumlahnya dan kita hanya melihat pasti impact-nya kepada masyarakat seperti apa. Dan usaha kita untuk membawa hal yang positif yang kita selalu sebar kepada orang lain. Amin. Baik, saya akan membacakan sedikit CV singkat dari Mbak Fadil Mursyida. Beliau adalah alumnus dari Andalas University, jurusan Teknik Lingkungan, S1-nya, kemudian S2-nya ialah Kyushu University, dengan jurusan Master of Urban and Environmental Engineering. Seperti itu. Dan beliau mendapatkan scholarship, yaitu Kubota Fund Scholarship dari Jepang. Wah, keren banget ya. Semoga ini bisa menginspirasi kita bagi teman-teman yang mungkin berniat S2, berniat di Jepang, kuliah lanjut di Jepang, bisa sharing dengan Mbak Muci. Oke, beliau lahir di... Sebentar. Beliau lahir tanggal 25 Mei 1993, sangat muda sekali ya, seumuran dengan saya dan mungkin teman-teman yang ada hadir di sini. Itu tadi perkenalan singkat dengan Mbak Muci. Jadi saat ini apakah masih di Jepang atau udah di Indonesia, Mbak? Iya, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya, karena sekedar sebenarnya ini bukan alasan ya, cuman baby saya, karena saya mengurus sendiri baby saya bersama suami, jadi kalau siang bahkan ketika udah ditidurin pun, kalau dilepas di kasur dia akan segera bangun, jadi agak susah untuk dilepasin, tapi ya gitu, alhamdulillah sekarang udah bisa ditaruh. Maaf banget itu dari kemarin itu kenapa jadwalnya sama teman-teman agak repot karena itu ya, karena kapan ya bisa ini yang si bayinya yang bisa dipegang sama suami, jadi gitu. Nah, iya, nggak apa-apa Mbak. Kami sangat mengerti dan justru hal-hal yang seperti ini nih yang kita mungkin kami ingin tahu gitu gimana pengalamannya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita bisa mulai saja pemaparan sharing santai. Kita sistem tidak terlalu formal, santai-santai saja dengan Mbak Muci. Pada Mbak Muci, waktu dan tempat saya silakan. ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Kenalkan, saya Muci. Kebetulan saya menamatkan studi S2 di Kyushu University, tapi alhamdulillahnya selain mendapatkan gelar juga mendapatkan karunia lain dari Allah, yaitu seorang putra. Momen lahirannya pun bertepatan 1 bulan setelah wisuda. Jadi terhitung sampai hari ini bayi saya baru berusia 4,5 bulan. Dan mengenai yang banyak ditanyain teman-teman itu, yang gimana sih cara bisa memanage waktunya antara perkuliahan, kemudian masa-masa hamil, dan selanjutnya apa sih susahnya persalinan di Jepang, mengingat tentang bahasa Jepang itu yang cukup sulit, kemudian keterbatasan bahasa kita. Jadi proses apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apa saja sih yang dilakukan selama. Nah, yang pertama ini bagi prosesnya dalam. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Gimana, udah bagus belum? Belum, harus sedikit ya. Sebentar, mungkin bisa dinaikkan sedikit. Udah bagus belum? Mic-nya mungkin ya, mic-nya. Iya, mic-nya. Udah belum ya? Oh ya, apa-apa. Terdengar kok. Nah, jadi proses persalinan di Jepang ini saya bagi jadi bagi 3 tahap. Yang pertama untuk pramelahirkannya. Untuk pramelahirkan ini kita, tentu saja tuh kita memastikan kandungan. Nah, yang pertama itu proses pemeriksaan kandungannya sendiri. Sebenarnya saya nyiapin beberapa slide untuk ditampilin, cuman bentar. Oke, kayaknya nggak perlu pakai slide deh. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Yang pertama, pemeriksaan kandungannya sendiri. Nah, jadi di Jepang itu ketika pertama kali kita mengetahui kehamilan, mohon maaf, bayi saya udah bangun lagi. Oke, yang pertama ketika kita menyadari kita hamil, kita akan melakukan pemeriksaan kandungan ke klinik. Kebetulan waktu itu saya tidak bisa berbahasa Jepang, jadi saya aktif mencari klinik yang melayani untuk orang asing yang punya staf berbahasa Inggris dan dokternya pun berbahasa Inggris. Dan susahnya lagi untuk saya pribadi, saya dan suami mencari klinik yang dokternya tuh cewek gitu. Karena kita agak sebenarnya tidak masalah dengan dokter cowok, tapi kita lebih prefer aja sama yang dokter cewek kan. Jadi alhamdulillahnya waktu itu nemu yang jaraknya walaupun agak lumayan jauh dari rumah kita, tapi pelayanannya sangat bagus, tempatnya sangat bagus, dan juga dokternya juga alhamdulillah sangat bagus dan kompeten. Bahasa Inggrisnya juga kita oke lah. Nah, tahapan pertama itu kita klinik dulu. Pada saat pertama kali kita mengetahui kita hamil, dan kita cek apakah benar ada embrio ini di dalam perut kita. Kita cek di klinik. Pada saat itu kita belum official, saya belum dikatakan official punya kandungan pada saat itu, karena dokter bilang
bisa jadi si bayi ini hidup atau si bayi ini tidak hidup kayak gitu. Karena mungkin pada saat saya melakukan pengecekan si bayinya masih terlalu kecil, si embrionya masih terlalu kecil. Mungkin bisa jadi ada kerentanan atau bagaimana, saya tidak mengerti juga. Tapi ada di antara semua file yang diisi, mengulik hati saya. Waktu itu saya ditanya apakah saya akan mempertahankan bayi ini, itu iya atau tidak kayak gitu. Setelah saya cari tahu apakah di Jepang boleh aborsi atau bagaimana gitu kan, ternyata sebenarnya di Jepang tidak boleh aborsi. Cuman sebentar kayak saya kurang urut menceritakannya. Jadi pas pertama saya datang sama suami, mungkin karena wajah kami terlihat muda bagi stafnya, mereka menanyakan, dan saya yang mengapply di bagian resepsionis, mereka menanyakan, mohon maaf, boyfriendnya mana gitu. Terus saya berpikir, wah, sepertinya stafnya tidak berpikir nih. Dia menanyakan boyfriend, lalu saya bilang, mohon maaf, saya bersama suami. Oh, suami, oh oke, mereka bilang. Dan ketika saya mengisi file pun ada beberapa file yang menanyakan apakah ini kehamilan yang diinginkan, apakah ini kehamilan yang apakah saya bersedia menerima kehamilan ini, apakah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya hal ini tidak akan ditanyakan di Indonesia. Jadi saya merasa ini agak sedikit aneh gitu. Bahkan suami saya pun dokter, tapi dia bilang ini tidak ditanyakan di Indonesia. Jadi setelah saya cari tahu, ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan karena banyaknya orang Jepang yang tidak menginginkan punya anak. Jadi banyak orang di Jepang yang sebenarnya mereka masih ingin, walaupun sudah berkeluarga, tapi mereka belum menginginkan anak karena biaya hidup di Jepang yang tinggi, karena mereka orang-orang yang workaholic dan alasan lain sebagainya. Tapi kemudian pemerintah akan memberikan konsultasi dengan psikolog, atau saya tidak mengetahui dengan jelas apakah konsultasinya dengan psikolog atau psikiater, tapi seperti psikolog deh. Ya gitu. Nah, sama ya, psikolog atau psikiater. Jadi pemerintah akan memberikan konsultasi bagi orang-orang yang mendapati kehamilan tetapi tidak menginginkannya. Maka dari itu sebenarnya aborsi itu sangat dilarang sama Jepang, tapi lebih kepada bagaimana pemerintah mengencourage penduduknya supaya menerima kehamilan ini. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu ya. Kayak kalau di Indonesia mungkin pemerintah mengencourage untuk punya 2 anak, tapi kalau di Jepang ya pemerintahnya mengencourage rakyatnya untuk punya anak. Nah, selanjutnya setelah 2 minggu saya datang lagi, cek lagi ke klinik tersebut, baru dokternya bilang, oh iya, oke, kamu hamil dan embrionya berkembang, dan saya diberikan surat bahwa saya diberikan keterangan kayak surat keterangan yang menyatakan saya hamil. Nah, dari sini surat keterangan hamil ini akan saya gunakan untuk mendaftarkan kehamilan di pemerintah, karena pentingnya karena penting sekali untuk pencatatan ini, untuk pencatatan dan pelaporan di pemerintah ini, karena nantinya pemerintah akan memberikan bantuan finansial, bukan bantuan finansial, akan memberikan bantuan asuransi untuk selama proses
selama proses kehamilan dan proses persalinan. Oleh karena itu, uh, ketika saya sudah dinyatakan hamil, maka otomatis selama proses check up selanjutnya, saya akan biaya check up-nya akan ditanggung oleh asuransi. Saat pertama kali saya datang, of course semuanya saya bayar dengan uang pribadi. Nah, kemudian kemudian selanjutnya kita datang dulu ke City Hall. City Hall itu ke City Hall bagian health service. Di sana kita disuruh mengisi beberapa dokumen, kemudian menyerahkan surat keterangan kehamilan ini ke bagian dinas kesehatannya di sana. Kemudian di sana kita dapat buku pegangan ibu dan anak. Buku pegangan ibu dan anak ini lengkap dengan asuransinya. Ada kertas asuransinya di dalam yang akan dipotong di setiap kedatangan di klinik maupun di rumah sakit. Kemudian lengkap dengan catatan kehamilan catatan kehamilan selama kehamilan, kemudian catatan untuk si anak nantinya setelah kita melahirkan. Jadi buku ini sangat-sangat harus dijaga sampai lahiran pun tetap harus disimpan bukunya. Nah, kemudian itu sampai 7 bulan ya, sekitar 7 bulan. Di usia kandungan 7 bulan, si staf di klinik akan menanyakan rumah sakit mana yang akan kita pilih untuk melakukan persalinan. Rumah sakit yang saya pilih kebetulan waktu itu adalah rumah sakit yang saya cari dokter yang lagi-lagi maunya dokter yang cewek, karena dan selain itu yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kemudian kami punya 2 pilihan. Ada 2 rumah sakit di tempat di tempat kami yang alhamdulillahnya mereka punya dokter cewek yang available untuk foreigner. Nah, akhirnya kita pilih Red Cross Hospital. Red Cross Hospital rata-rata di semua daerah di Jepang. Banyak teman saya yang lahiran di Red Cross Hospital ini karena salah satu rumah sakit internasional juga. Setelah proses apa lagi ya, melahirkan lagi ya. Nah, di waktu pertama kita setelah 7 bulan kita pindah dari klinik ke rumah itu, kita mengisi itu banyak berkas yang harus kita isi, mulai dari berkas kita ingin melahirkan seperti apa, kemudian kapan due date-nya, kemudian ruangan, kita memilih ruangan, kita mau ruangannya yang satu room 4 orang atau satu room 1 orang, atau yang pokoknya kita memilih fasilitas yang kita inginkan seperti itu. Kemudian mereka juga memberikan rincian harga persalinannya kira-kira berapa. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian rasanya dari awal saya mendaftarkan diri di rumah sakit itu, saya udah apply bahwa suami saya akan menemani selama saya persalinan. Nah, namun pada saat saya melahirkan dikarenakan alasan COVID, jadi
akhirnya suami saya tidak diizinkan masuk. Nah, jadi karena kita udah apply, pada saat kita melahirkan, pada saat kita melahirkan akan melahirkan, otomatis tidak ada lagi berkas yang akan kita isi. Jadi kita benar-benar saat lahiran itu dokumen kita udah ada di mereka, semua kita udah tanda tangan. Jadi insya Allah saat kita akan melahirkan, maksudnya kan saat melahirkan ini kita hanya akan diterima setelah usia kandungan kita 37 minggu. Jadi kan kadang tuh suka ada yang kontraksi-kontraksi yang dengan usia kehamilan masih di 35 minggu misalnya atau 36 minggu, itu otomatis tidak akan diterima rumah sakit. Jadi rumah sakit akan langsung mengirim pulang walaupun kita kesakitan atau ya kayak gitu. Teman-teman seperti pengalaman teman saya, jadi mereka tidak akan diterima rumah sakit. Jadi terpaksa waktu itu teman saya nginep dulu di hotel yang berada di sekitar area rumah sakit untuk kembali lagi setelah setelah terhitung 37 minggu. Nah, ketika tanda-tanda kehamilan itu sudah ada, seperti pecah ketuban atau lendir ya. Pokoknya kan banyak tuh tanda-tanda akan lahiran ya. Cuman waktu itu kebetulan pas di saya emang pecah ketuban. Jadi sebelum kita datang ke rumah sakit, kita harus menelpon dulu ke rumah sakit dan membuat appointment. Nah itu dia. Bayangin kita tidak bisa langsung datang ke rumah sakit. Bagaimanapun rumah sakit perlu mempersiapkan ruangan untuk kita. Jadi karena rumah sakit butuh waktu untuk mempersiapkan ruangannya, jadi kita harus menelpon sebelum datang rumah sakit, dan rumah sakit hanya akan menyediakan ruangan 1 jam setelah kita menelpon. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya ketika rumah sakit menanyakan apakah kita akan dijemput dengan ambulan atau kita bisa datang sendiri. Kalau kita akan dijemput dengan ambulan, maka ambulan akan dikirimkan ke rumah kita untuk melakukan penjemputan. Tapi pada waktu itu saya dan suami setelah menelpon kita langsung nyari taksi karena kita sudah tidak sabar kalau harus menunggu ambulan. Nah selanjutnya sesampainya di rumah sakit, hal yang pertama kali diberikan sama dokter itu otomatis obat kontraksi karena nah untuk penanganan di rumah sakit ini saya share yang pengalaman saya ya, karena yang di treat perlakuan di rumah sakit ini nanti akan berbeda-beda berdasarkan kondisi kandungan kita. Karena ada yang pada saat datang ke rumah sakit itu karena kontraksi yang tinggi dan lain sebagainya, sedangkan kalau saya tuh karena pecah ketuban. Jadi dokter memberikan obat kontraksi. Nah, saat diberikan obat kontraksi ini dari jam 3 subuh, saya menunggu untuk bukaan dari jam 3 subuh hingga jam 8 malam sekitar sampai jam 8 malam. Nah, kemudian lahiran di jam 8.39. Nah, di sana jadi selama proses kontraksi itu, ketika buka udah di atas selama proses memberikan obat kontraksi itu kita di ruangan, di ruang inap. Cuman saat bukaan udah di bukaan 3 atau 5 baru saya dipindah ke labor room.
Dari labor room baru saya dipindah ke delivery room pada ya setelah bukan 10 ya baru kita ke delivery room. Nah, jadi ya begitulah kira-kira proses persalinannya. Persalinan itu tidak begitu lama karena alhamdulillah tidak begitu lama. Kemudian pasca melahirkan, nah di rumah sakit kita hanya boleh menginap, bukan hanya boleh ya, tapi lebih tepatnya pemerintah hanya menanggung biaya rawat inap dari asuransi kita itu selama 5 hari. Sedangkan apabila kita ingin stay di rumah sakit lebih dari 5 hari, maka biaya rawat inapnya akan dibebankan full ke kita dan tidak ditanggung asuransi. Nah, untuk saya pribadi, ya saya menginap 5 hari, kemudian keluar dari rumah sakit. Untuk sebelum kita keluar dari rumah sakit, kita pastikan dulu bahwa kita sudah menerima surat, yang pertama surat keterangan lahiran dari rumah sakit, kemudian buku Boshitecho atau buku pegangan ibu dan anak yang sudah di dalam buku itu sudah rumah sakit ditandatangan oleh dokter dan ada stempel rumah sakit yang menyatakan bahwa kita sudah lahiran. Kemudian selanjutnya, walaupun waktu itu belum ada nama anak ya kalau di buku pegangannya. Kemudian di surat keterangan rumah sakit kita harus ada nama anaknya. Jadi sepertinya dalam kurun waktu 5 hari itu, dalam rentang waktu 5 hari kita sebelum keluar dari rumah sakit itu adalah waktu kita untuk memilih nama anak. Jadi sebaiknya nama anak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian mengurus keterangan lahir anak dari pemerintah. Jadi setelah kita keluar dari rumah sakit, kemudian kita dalam waktu 14 hari setelah melahirkan. 14 hari setelah melahirkan atau 14 hari setelah dari rumah sakit ya? Saya lupa. Jadi dalam waktu 14 hari ini kita sudah harus mendaftarkan anak kita ke pemerintah dari surat keterangan lahir yang kita terima dari rumah sakit. Nah, tujuannya si anak terdaftar di KK kita. Nah, setelah si anak terdaftar di KK, kemudian dalam rentang waktu 1 bulan, kalau nggak salah setelah melahirkan deh, terhitung sejak tanggal lahir deh. Jadi dalam kurun waktu 14 hari kita sudah mendaftarkan anak di pemerintah kota, di City Hall, kemudian dalam waktu 30 hari kita harus mendaftarkan anak ke imigrasi. Karena anak kita residence card, izin tinggal ya, karena kan kita foreigner, jadi anak itu nanti harus punya residence card yang mengikut tanggungan orang tuanya. Jadi dalam waktu 30 hari kita sudah harus mengurus resident card tersebut. Nah, kemudian setelah mengurus resident card, hal yang kita butuhkan sebagai foreigner yang orang Indonesia, selanjutnya adalah surat keterangan lahir anak, surat keterangan lahir anak yang dari KBRI. Karena untuk mengurus akta kelahiran anak di Indonesia nantinya, kita harus menggunakan surat keterangan lahir anak yang dari KBRI ini. Dan untuk mengurus paspor. Nah, setelah surat keterangan lahir anak ini, proses pengurusannya 2 hari kerja. Kemudian setelah kita mendapatkan surat keterangan lahir anak, baru kita bisa apply untuk paspor si anak.
Jadi ketika paspor si anak sudah selesai, maka selesailah tahapan pasca melahirkan, dan saya rasa sudah tidak ada lagi dokumen yang perlu diurus. Alhamdulillah semua sudah alhamdulillah selama proses pengurusan yang saya jalani semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih Mbak Muci atas pemaparannya, ceritanya, pengalamannya, luar biasa sekali ya. Jangan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja aktifkan mikrofonnya atau mungkin bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman, silakan. Oke, sambil menunggu teman-teman yang tadi, mungkin saya bertanya dulu kali ya, Mbak ya. Iya, boleh. Saya sangat excited sekali juga karena memang salah satu opsi nanti untuk melanjutkan pendidikan adalah di negeri Sakura juga gitu ya, semoga amin. Kalau pertanyaan dari saya Mbak, dijelaskan prosedurnya. Kurang jelas ya. Apakah tadi yang dijelaskan prosedur-prosedurnya, birokrasinya itu terbatas di satu prefektur atau di seluruh Jepang seperti itu? Kalau untuk prosesnya di seluruh Jepang seperti itu. Cuman kalau seandainya itu kan kita seperti saya kan ada apa ya? Saya punya keinginan melahirkan dengan dokter cewek, dan selama proses kehamilan inginnya diperiksa oleh dokter cewek agar lebih leluasa aja sih alasannya. Nah jadi ya paling kendalanya di itu. Untuk prosesnya semuanya pemberkasan dan lain-lain di seluruh Jepang prosesnya sama, dan fasilitasnya insya Allah sama. Oke. Tadi saya juga ini ya sangat wow ketika tadi Mbak Muci bilang bahwa tidak bisa langsung ke rumah sakit gitu, padahal misalnya keadaannya urgent gitu kan, yang butuh penanganan serius gitu, tapi ternyata kita harus membuat appointment dulu, paling tidak 1 jam setelah kita membuat appointment baru bisa ke rumah sakit gitu. Berarti itu pun berlaku untuk tidak hanya sebagai kita yang foreigner, tapi untuk seluruh warga Jepang juga seperti itu ya? Iya. Jadi bahkan orang Jepang pun perlakuannya seperti itu. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi ya, kenapa Jepang memberikan, karena kan Jepang sangat-sangat gimana ya, mereka sangat concern dengan pelayanan. Jadi ketika orang bahkan banyak restoran di Jepang pun yang hanya menyediakan pelayanan hanya untuk orang yang book dulu restorannya. Nah, seperti itu pun rumah sakit yang ingin memberikan pelayanan maksimal kepada pasiennya. Jadi rumah sakit ketika kita datang, mereka pun berharap sudah tersedia dengan baik perawat, karena kan jumlah stafnya terbatas, maka perawat yang akan menerima kita sudah ready dan lain sebagainya. Maka dari itu kita diwajibkan 1 jam sebelum kedatangan untuk menelpon. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, masih dari saya nih, sebelumnya ada sih beberapa nih kolom komentar ya. Mungkin kan kasusnya kalau di Jepang tidak terlalu banyak ya yang memutuskan untuk menikah dan melahirkan gitu ya, tadi seperti Mbak Muci bilang. Apakah di Jepang juga misal ada rumah sakit jumlah rumah sakit yang memang seperti Indonesia, di rumah sakit khusus ibu dan anak atau rumah sakit khusus untuk melahirkan itu pakai jumlah yang banyak atau bagaimana gitu Mbak? Perbedaannya seperti apa? Dan apakah ketika kita melahirkan, kalau misalnya di Jepang kan, di Indonesia masih banyak yang mungkin ditanganinya oleh bidan, misalnya tidak dokter langsung gitu. Nah, apakah kalau di Jepang
sistem seperti itu juga atau berbeda atau seperti apa? Nah, jadi sebenarnya setelah saya cari-cari, jadi sebenarnya pas di awal kita mencari rumah sakit, emang bahkan kita pun bisa melahirkan di klinik dokter, di atau rumah bersalin ya kalau di kalau bisa katakan di Indonesia itu seperti rumah bersalin. Tapi kendalanya biasanya rumah bersalin itu kan skala kecil, jadi mereka tidak punya staf yang berbahasa Inggris. Jadi kalau kalau kita bisa berbahasa Jepang, maka kita bisa menemukan rumah bersalin atau klinik dokter yang tidak jauh dari rumah kita. Nah, sedangkan yang tidak bisa berbahasa Jepang atau uh, yang berbahasa Inggris, maka biasanya harus mencari rumah sakit internasional atau rumah sakit besar yang punya dokter yang bisa berbahasa Inggris. Lebih tepatnya seperti itu sih. Dibilang kalau dibilang kalau saya bilang nggak ada, mungkin ada klinik bersalin yang punya staf berbahasa Inggris, rumah bersalin yang punya staf berbahasa Inggris, tapi kalau untuk di daerah saya tidak ada. Mungkin lebih banyak kalau di Tokyo mungkin ya, mungkin. Iya, bisa jadi. Mungkin kalau di Tokyo, kalau di rumah bersalinnya mereka punya staf yang bisa berbahasa Inggris. Ya. Dan yang tadi Mbak, yang apakah di sana ada sistemnya seperti bidan atau langsung ditangani oleh dokter atau dokter spesialis kandungan misalnya atau dokter umum? Kalau untuk penanganannya saya emang langsung ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Tapi pada saat jadi nggak ada bidan-bidan gitu ya? Iya, itu kan waktu saya mulai dari check up-nya dipindahkan dari klinik ke rumah sakit. Nah, tapi pada saat persalinan, ketika saya melihat di dokumen persalinan, kemudian di dokumen surat keterangan lahir dari rumah sakit dan di buku pegangan ibu dan anaknya, di sana tertulis ternyata selama proses persalinan ada 1 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat, dan 1 orang residen, dokter residen. Jadi ada 5 orang. Nah, saya baru mengetahui setelah setelah saya lahiran. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan tadi yang disampaikan ke saya via chat pribadi. Mbak, untuk memuji berapa persen kira-kira yang ditanggung oleh asuransi? Apakah sepenuhnya atau parsial? Biasanya asuransi itu menanggung 70% dari biaya rumah sakit. Biaya tidak hanya bukan biaya rumah sakit ya. Kalau untuk biaya rumah sakit itu pemerintah Jepang memberikan sekitar 500.000 yen. Tapi itu tergantung. Misalnya biaya rumah sakit kita 700.000 yen, maka kita akan menambah dengan uang pribadi kita 200.000 yennya. Kalau itu untuk proses melahirkan. Proses check up di klinik, proses kita USG yang di klinik itu ditanggung 70% oleh pemerintah dan 30% yang kita bayar. Tidak ditanggung, itu asuransi Jepang emang seperti itu. Bahkan kita dirawat dengan kondisi penyakit lain pun kita akan tercover 70% dan 30% pemerintah. Baik, Mbak, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya in case butuh lahirannya secara sesar gitu, apakah prosedurnya juga, kan kita kadang nggak tahu ya, ketika pas hari H ini baru tahu, oh ternyata saya harus sesar gitu. Nah itu apakah harus nunggu lagi, harus buat appointment lagi atau bisa langsung ditangani gitu? Nah,
itu mendorong yang lahiran ini untuk lahiran normal ya. Nah, jadi pada waktu, untuk saya pribadi pada waktu itu setelah kontraksi yang begitu lama, itu kan sangat lama ya, dari jam 3 subuh sampai jam 8 malam, sangat lama. Kemudian saya dan bayi sudah mulai kelelahan di sekitar jam setengah 8 malam, dan kalau untuk saya yang paling mengkhawatirkan adalah ketika si bayinya yang kelelahan, otomatis dia tidak mendorong lagi dan tidak ada kontraksi, sehingga ada indikasi akan lahiran sesar. Nah, jadi pada waktu itu dokter sudah menanyakan kepada saya apakah sebelumnya kan kita pas ngisi dokumen kan udah itu ya, udah appointment dulu kalau seandainya ini kita diberi obat kontraksi, kita sudah tahu bahwa kita diberi obat kontraksi dan kita udah tahu kalau kita akan lahiran normal. Tapi kalau seandainya terjadi apa-apa di selama proses ini, maka harus dilakukan sesar, maka kita tuh udah tanda tangan bahwa kita bersedia untuk sesar. Nah, karena pada saat itu kita sudah tanda tangan, tapi wali kita harus tahu dong bahwa kita akan melakukan penanganan ini. Maka pada waktu itu si dokter bilang, karena kan ini udah susah banget ngejelasinnya karena proses lahiran saya itu kan selama COVID, jadi si suami tidak berada di samping saya. Maka saat lahiran sesaat ketika kita kontraksi saya udah mulai lemah, kemudian dokter menyarankan untuk sesar ini, kemudian disuruh suami untuk datang, tanda tangan dulu, walinya mana, tanda tangan dulu untuk sesar gitu. Nah, selama jaraknya cukup jauh ya dari ruangan labor room saya dengan ruang suami itu ya kira-kira ada 500 meter. Jadi selama ya mungkin perawat atau staf administrasi disuruh untuk minta tanda tangan, selama itu dokter tetap memeriksa kandungan saya. Kemudian tiba-tiba dokter bilang, wah udah bukan 10 nih, nggak usah itu ya, nggak usah sesar ya katanya. Udah bukan 10, kita ke delivery room katanya gitu. Nah, kemudian saya tidak jadi sesar. Nah, untuk indikasinya kalau memang harus sesar, maka ya seperti itu. Kalau untuk biaya sesarnya saya tidak mengetahui dengan jelas karena di sekitar saya tidak ada teman saya yang sesar. Tapi setahu saya biaya sesar ini pun tidak lebih mahal dari biaya kandungan normal. Karena nanti akan tercover juga kok sama asuransinya. Terima kasih Mbak Puci jawabannya. Oke, sekali lagi saya ini bilang ke teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung atau via chat. Mungkin Mbak Mutiara atau Mbak Ita, Mbak Fauziah akan bertanya ini sepertinya. Silahkan. Sambil menunggu yang bertanya. Ya, sambil nunggu pertanyaannya ya. Kita bisa tanya-tanya dulu. Kalau boleh tahu Mbak Marita akan melanjutkan studi S2-nya di Jepangnya di mana ya? Baru sangat rencana Mbak, belum detailnya belum tahu di mana, tapi kalau ditanya pasti akan bilang ya insya Allah di sana gitu Mbak. Wow. Belum tahu nih detailnya. Iya. Amin. Ada yang recommended nggak Mbak kalau untuk urusan air, daya air atau air?
Kobe mungkin like atau gimana gitu. Oh, interestnya air ya. Kalau nah kan kalau untuk water sendiri kan banyak kan, ada yang water treatment yang, aduh saya lupa di bagian apanya. Ada teman saya air tapi dia jatuhnya tuh ke ini, ke marine karena dia Di laut ya. Iya, karena dia Di flooding. mana Mbak? Mengingat kan S2 atau S3 untuk untuk graduate itu kan concernnya itu benar-benar menjurus ya. Jadi bahkan kalau apalagi kalau di Jepang, jadi ada labor-labor khusus yang benar-benar spesifik. Jadi kita tuh benar-benar nyari profesornya yang benar-benar sejalan sama yang terus kita gitu. Jadi kalau Mbak Mentari apa sih? Saya lupa deh namanya. Yeah. Marita. Oh ya Marita. Nah, jadi kalau Mbak Maritanya mau lanjut dengan spesifik interestnya, jadi bisa di search aja profesornya yang benar-benar spesifik dengan. Jadi saya juga belum mencari dan yang karena belum jadi belum ini. Belum mungkin 2 atau 3 tahun lagi Mbak sepertinya, amin gitu. Amin. Ya sebenarnya basic saya sih tanah yang ketika beberapa tahun yang lalu tuh pilihnya untuk lanjut S3-nya ya tanah gitu, pencemaran tanah, remediasi tanah. Cuma makin kesini sepertinya makin lebih interestnya ke bidang sumber daya air gitu, termasuk yang air laut tadi gitu. Iya. Makanya saya mungkin akan beralih karena melihat ini juga ya, strategi ya, komposisi prodi juga gitu yang belum kira-kira ekspektasinya di bidang apa gitu. Kira-kira diisi di bidang apa gitu ya. Iya benar. Oh ya Mbak, pertanyaan lagi nih, kira-kira itu kan tadi hal teknisnya ya, kira-kira untuk hal yang apa ya, gimana rasanya sih gitu, jauh dia kalau misalnya Indonesia ya, untuk lahiran pertama gitu kan biasanya harus nih dekat dengan ibu gitu kan, atau harus ya, jadi bagaimana rasanya sendiri gitu, dan ketika apa ya, feel-nya tuh apakah sedih atau justru malah haru karena perjuangannya beda mungkin dengan yang lainnya, atau seperti apa, dan dukungan dari suami itu seperti apa gitu. Iya, sampai saat ini tuh masih sebenarnya kalau ngebahas persalinan ini kayak masih emosionalnya tuh masih kerasa di saya gitu. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, selama proses persalinan yang saya di dalam ruangannya sendiri, di labor room sendiri, yang saat kontraksi kenceng itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan dipegangin sama orang tua, dipegangin sama suami gitu kan. Suami, bener. Saya tuh di dalam ruangan sendiri, ruangan itu kecil lagi kan, tipikal ruangan-ruangan Jepang yang kira-kira paling 2,5 kali 2,5 meter kira-kira, cuma labor roomnya. Jadi aduh, dalam ruangan kecil kayak gini tuh mau bertahan aja males gitu. Kan kontraksi tapi kayak aduh malesnya, disuruh makan, dianterin makanan gitu, kita makan gak makan juga nggak ada yang tahu gitu kan. Aduh mau makan males, kalau di Indo mah ada yang nyuapin, jadi ada yang perhatikan gitu ya. Ya jadi momen yang sangat-sangat emosional banget proses melahirkan itu, karena sebenarnya itu karena anaknya siapa? Apa? Nama anaknya Keihiro Kenzo Hadi. Nama Jepangnya. Sangat Jepang ya. Iya. Artinya apa itu Mbak? Kalau boleh tahu. Keihiro artinya apa ya? Keihiro itu artinya prosperous, kemudian intelligent, terus kalau Kenzo apa ya? Blessing kalau saya.
Keihiro-nya yang Blessing kalau nggak salah, Kenzo Legend. Jadi kita ngambil dari karakter Jepang. Dari karakter kanji Jepang. Jadi itu berdasarkan kanjinya kan, tiap kanji beda-beda lagi kan artinya. Jadi kita ambil yang itu. Kemudian sekarang kesibukannya apa dan bagaimana cara Mbak membagi waktu dengan kuliah, kemudian ngurus keluarga dan ngurus anak gitu. Bagaimana cara membaginya? Ada tips dan triknya untuk beberapa mungkin keluarga atau ini yang ingin melanjutkan pendidikan lanjut di luar negeri. Ya, jadi kalau proses hamil itu sendiri, saya tuh kebetulan udah tahun kedua kuliahnya. Alhamdulillah di tahun kedua kuliah itu kelas saya udah finish. Semua kelas sudah saya ambil di tahun pertama. Tapi di tahun kedua itu adalah bagian terberatnya, bagian tesis. Nah, itu adalah yang paling masa-masa sibuknya yang kita praktikum dan lain sebagainya. Jadi apa ya, mensiasatinya paling karena check up itu kan sekali 2 minggu pas di awal-awal sekitar 3 bulan pertama itu saya check up-nya sekali 2 minggu. Jadi hal yang paling mendasar sekali adalah mensiasati jadwal check up ini dengan jadwal meeting dengan profesor. Karena kan kita udah tesis, jadi progres tesis kita biasanya akan dicek terus, akan dilaporkan terus sama profesor. Dan itu biasanya kalau kita meeting itu bisa dari pagi sampai kalau normalnya ya dari pagi sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Tapi kadang sampai jam 12 malam pun saya pernah kayak gitu. Jadi otomatis dihindari jadwal yang check up-nya bentrok dengan jadwal meeting-nya. Paling gitu sih, karena ya gimana pun juga sebagai mahasiswa kan kita juga punya tanggung jawab ya. Nah, kita harus mengimbangi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan tanggung jawab kita sebagai istri. Kalau seandainya sebenarnya kalau untuk profesor saya sendiri, nah ada satu hal ini yang mau saya kasih tahu. Sebelum 5 bulan saya tidak memberikan sebelum 5 bulan orang Jepang tidak memberitahukan kehamilannya. Jadi ya karena dianggap itu kalau belum 5 bulan biasanya kan kalau kita belum 5 bulan itu dianggap ada kemungkinan si bayi ini gagal atau gimana, atau sakit dan lain-lain. Nah, jadi orang Jepang itu biasanya akan memberitahukan kalau mereka hamil di saat usia mereka udah di atas 5 bulan. Saat usia kehamilan udah di atas 5 bulan. Jadi pada saat saya hamil itu saya berusaha tidak memberitahukan kepada orang-orang di lab saya, orang-orang di kampus saya bahwa saya hamil nih gitu. Saya berusaha menahan diri untuk mengatakan itu. Nah, dan tetap melakukan aktivitas tesis dengan normal. Nah, tapi setelah 5 bulan kemudian saya memberitahu kepada teman-teman, oh saya udah hamil nih, oh iya Kak, 5 bulan. Kemudian ya alhamdulillah profesor, teman-teman lab dan semuanya support selama kehamilan saya. Jadi untuk hal-hal yang bisa dikurangi, sebenarnya apa ya? Sebenarnya di Jepang kan di Jepang itu kita terbiasa melakukan semuanya sendiri. Apalagi yang berhubungan dengan lab, penelitian dan lain sebagainya. Kayak gitu kan kita benar-benar di encourage untuk menghandle semuanya sendiri pribadi gitu. Tapi ya karena
penjelasan kehamilan, banyak teman-teman yang menawarkan apabila perlu bantuan panggil saya ya gitu. Seperti itu sih. Pengertian-pengertian kecil seperti itu dari teman-teman itu yang membuat saya sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah berada di lab yang bisa dibilang sangat support dengan kehamilan saya. Terima kasih banget Mbak Uci atas sharing-sharingnya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin bisa sedikit saya paparkan poin-poin penting ya. Bagi teman-teman nih yang mau lanjut studi di Jepang, apa aja sih mungkin perlu dipersiapkan ketika mungkin masuk ke kondisi mungkin hamil dan persalinan gitu ya. Banyak mungkin yang kita tidak tahu gitu tadi setelah 5 bulan nih baru boleh disampaikan bahwa ternyata lagi mengandung gitu kan, ya itu kan poin-poin yang saya juga baru tahu gitu, mungkin teman-teman di sini juga baru tahu. Jadi yang pertama, kalau saya boleh simpulkan adalah yang pertama kita harus memeriksakan dulu nih kandungan kita itu untuk mengklaim asuransi ini. Jadi ketika kita akan mengurus surat asuransi, kita harus memeriksakan kandungan dulu. Nah, kalau dari Mbak Mujadi, tipsnya adalah mencari rumah sakit yang bisa berbahasa dokter dan kliennya bisa bahasa Inggris gitu ya, internasional. Karena mungkin keterbatasan bahasa gitu. Kemudian yang kedua, setelah itu kita baru bisa mendapatkan surat-surat untuk buku-buku ya ketika kita di masa kehamilan ini tadi. Dan alangkah baiknya kita untuk mencari memang rumah sakit yang akan dirujuk nanti ketika kita melahirkan. Jadi kalau misalnya Mbak mungkin bilang di Red Hospital gitu. Jadi tentu kan mereka udah mulai siap-siap kira-kira akan bersalin di rumah sakit mana. Dan ternyata rumah sakit Jepang itu baru mau menerima pasien untuk melahirkan itu ketika usia kandungan telah sampai 27 minggu gitu. Oke, kemudian nah ketika nanti sudah masuk 37 minggu sebelum ke rumah sakit, kita harus membuat appointment dulu dengan rumah sakit bahwa kita akan menuju rumah sakit dan akan melahirkan di sana. Nah, poin penting lainnya adalah ketika sudah melahirkan, maka batas yang ditanggung oleh asuransi itu kurang lebih 5 hari ya. Saya rasa juga sebenarnya sama ya dengan beberapa sistem asuransi di Indonesia juga seperti itu. Kemudian setelah kita melahirkan, maka mendapatkan surat keterangan lahiran atau namanya Bose Techo ya kalau salah ya. Oke, Bose Techo. Nah, kemudian dalam 5 hari itu harus ada surat nama anak karena dalam Techo itu dicantumkan nama anak gitu. Jadi mungkin teman-teman bagi yang ingin melahirkan nanti sudah dipersiapkan nama mungkin beberapa hari sebelumnya ini biar bingung. Nah, kemudian kita setelah dapat surat keterangan dari rumah sakit, maka harus membuat surat keterangan dari pemerintah atau sipol tadi untuk mendaftarkan anak tadi. Dan kemudian kita daftarkan di imigrasi ya, karena kita foreigner, maka harus ke imigrasi dan untuk ngurus surat akte dan sebagainya, baru kita mendapatkan paspor anak. Jadi at the end, poinnya adalah kita harus mendapatkan paspor anak. Bisa tenang nih, anak kita diakui oleh negara seperti itu. Tadi poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Mbak Muci. Dan penutup Mbak, kira-kira apakah ada pesan-pesan? Oh iya, satu lagi pertanyaan yang cukup menarik nih dari teman via chat ke saya. Nanti anaknya kalau di Jepang apakah bisa punya kedua keluarga negaraan atau pasti ngikutin keluarga negaraan ibunya? Kalau di Jepang sistem seperti apa Mbak? Ya, setahu saya, bukan setahu saya sih, kalau untuk Jepang sendiri mereka tidak memberikan keluarga negaraan untuk anak-anak yang lahir di Jepang, hanya untuk anak yang lahir dari orang tua yang salah satunya
salah satunya adalah orang Jepang, maka baru berhak untuk memilih kewarganegaraan. Sedangkan untuk orang tuanya yang dua-duanya foreigner itu tidak ada apa? Tidak ada kesempatan untuk anaknya memperoleh kewarganegaraan dari Jepangnya sendiri gitu. Oke, seperti itu. Iya, memang aturan masing-masing negara beda-beda ya. Oke, itu tadi bagi yang penanya ingin penasaran nih kira-kira anaknya nanti kewarganegaraan apa. Nah, balik deh ke Bang Uci, kira-kira apakah ada pesan-pesan khusus atau kepada mungkin peserta gitu yang ingin entah apapun, entah melanjutkan studi, entah berumah tangga, entah apapun, entah melahirkan, boleh disampaikan pesan. Ya. Ya sebenarnya kan kalau untuk mungkin untuk melahirkan ini dulu ya. Suaranya mungkin agak kurang kedengaran. Nah kalau untuk melahirkan ini yang susah kedengarannya. Suaranya. Halo? Ada. Nah, jadi kalau untuk melahirkan ini sendiri sebenarnya hal-hal penting yang menurut saya yang mungkin mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang akan melahirkan di luar negeri. Yang pertama Yang pertama itu kita benar-benar menyediakan waktu untuk proses pemeriksaan kandungan. Karena kalau untuk di Indonesia sendiri itu kan pemeriksaan kandungan ini terserah kita ya. Kita mau datang USG atau enggak itu kan terserah kita masing-masing, terserah kita pribadi. Tapi kalau untuk yang akan melahirkan di Jepang, saya rasa nggak di Jepang aja sih, di negara maju lainnya juga seperti itu. Kita benar-benar harus menyediakan waktu. Nah, terutama untuk yang pelajar, dengan kesibukan jadwal kuliah dan lain sebagainya, maka jika kita memutuskan untuk hamil dan punya anak, maka kita harus benar-benar mempersiapkan dan menyediakan waktu sebaik mungkin untuk datang check up ke klinik. Nah, kemudian selain itu pastikan kita menyiapkan nama anak dari jauh-jauh hari, karena semua kalau di Indonesia mungkin kita akan bisa nih nanti abis akikahan namanya fix gitu ya. Kalau di sini kita harus fix nama anak itu sebelum kita mendaftarkan si anak di kantor di City Hall, di Dinas Kesehatan kota kita. Nah, karena banyaknya karena biasanya prosesnya sangat singkat. Jadi benar-benar harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya setelah melahirkannya, kalau untuk proses lahiran sendiri, mengingat memang pada umumnya orang tua akan datang dan menemani kita untuk selama proses persalinan. Tapi ada kalanya seperti saya kemarin terjadi pandemi dan orang tua tidak bisa datang ke Jepang banyak border lah di berbagai negara. Nah, kita harus benar-benar walaupun hamil semuanya terlihat aman-aman, tapi kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita bahwa kita siap untuk hamil, siap untuk kelahiran. Bahkan dengan ada orang tua atau bahkan dengan tanpa suami pun kita benar-benar siap untuk kelahiran. Nah, jadi kesiapan diri itu sangat-sangat penting. Kemudian untuk setelah lahirannya pun ini pun bisa dibilang hamil itu tidak ada apa-apanya dibanding setelah melahirkan. Karena setelah melahirkan ya ini yang
yang tidak saya tahu waktu saya hamil itu, karena saat hamil si bayi ini itu masih di dalam kandungan kita, karena jadi kita tidak tidak merasakan dan tidak melihat dia menangis di dalam kandungan, dia bermain di dalam kandungan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah keluar, maka tangan kita dan tubuh kita akan concern dan fokus kepada bayi kita. Jadi beruntungnya saya sudah menyelesaikan studi di satu bulan sebelum lahiran. Tapi bagi yang studinya belum selesai, yang hamil pada saat studi, banyak teman-teman saya yang akhirnya mengambil cuti, atau banyak dari teman-teman saya yang akhirnya bisa dibilang mereka mengurus anak dulu di pagi hari, kemudian kuliahnya di malam. Profesornya menyuruh dia untuk datang setelah jam 6 sore. Jadi dia pagi bersama profesor menyuruh untuk memilih dia akan datang di pagi atau di malam hari. Karena kan pagi kan jadwal normal ya, karena kebetulan anaknya itu sangat aktif di sini. Dia memilih untuk datang di malam hari. Otomatis kita sebagai sebagai pelajar kan itu tanggung jawab kita, maka kita harus bersedia untuk datang di lab dari jam 6 sampai jam 12 malam misalnya, seperti itu. Nah, itu pesan ya, kira-kira pesannya seperti itu untuk teman-teman. Jangan kaget dengan ritme hidup yang sangat cepat ini, apalagi di negara-negara maju. Siapkan diri aja, kemudian insya Allah kalau karena anak ini adalah titipan Allah, jadi insya Allah kita pasti bisa. Insya Allah kita kuat kok, cuman perlu sabar dan tabah aja. Iya, anak adalah titipan gitu ya, jadi harus benar-benar dijaga dan ya harus kuat, benar tadi kata Mbak Muci. Terima kasih Mbak Muci atas sharingnya pada sore hari ini. Di tempat saya pada sore sih. Semoga bermanfaat. Saya yakin ini sangat bermanfaat sekali sih. Saya yakin ini sangat bermanfaat dan saya yakin akan berdampak positif kepada teman-teman yang mendengarkan, dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk Mbak Muci. Amin. Sukses ya, terus Mbak di sana. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga bentar bisa segera balik ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga, dan semuanya insya Allah dibahkan lah ya. Amin. Pasti kangen dengan nasi padang juga ini, oke? Dengan rendang Indonesia. Oke, saya juga terima kasih sekali banyak dapat insight baru dari Mbak Muci. Teman-teman juga pasti sama gitu. Saya cukupkan demikian Mbak Muci. Lain kali mungkin kita masih ada nanti kesempatan untuk berdiskusi lainnya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di room sharing berikutnya. Untuk teman-teman jangan lupa meninggalkan feedback di link tersebut ya, untuk room sharing yang lebih baik ke depannya gitu. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan dan bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Muci. Salam buat Kenzo. Terima kasih, saya Lip ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Muci. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sharingnya Mbak Muci.